Ya lanjut Pak terkait budaya. Baik. Pak. Ada kan ini banyak budayawan bahkan Pak Soleh sendiri yang menjelaskan terkait seni budaya sendiri itu di era saat ini seperti apa sih dalam pandangan Pak Soleh sendiri? Budaya saat ini kita jangan mengacu kepada adanya pandemi COVID-19 terlebih dahulu ya. Sebelum itu pun sebetulnya budaya juga sudah terkikis. Namun dengan adanya virus pandemi COVID-19 ini malah memutuskan dan putus sama sekali. Karena di sini kan berlaku protokol kesehatan, seperti misalnya sanggar seni. Di situ waktunya jadwalnya pelatihan, meskipun tidak ada acara kegiatan yang mungkin dipakai nanti untuk kegiatan, tapi kan beliau-beliau tetap berlatih di sanggar itu kan. Nah, dengan adanya prokes nggak bisa lagi. Sudah pupus semuanya, Pak ya? Ya, itulah yang menjadi kerinduan sebetulnya. Ayo Pak Irfan, Bapak Irfan, kita senantiasa berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pengampunan supaya Covid ini berlalu. Amin. Nah, begitu. Biar bisa aktivitas seperti sedia kala. Benar sekali. Kita memohon pengampunan. Bukan hanya diri kita sendiri yang memohon ampun, tapi kita memohonkan ampun kepada sesama kita. Semua makhluk yang ada di dunia ini kita mohonkan ampun. Ya Tuhan, ya Allah, mohon ampun, pengampunan supaya pandemi Covid ini tidak berkelanjutan untuk seterusnya sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan, sehingga budaya Indonesia khususnya Jawa bisa mulai men-set up kembali. Nah itu yang... Ini kan juga saya banyak mengetahui banyaknya acara seperti Grebek Desa dan juga seni kuda lumping yang sudah sekarang tidak ada lagi. Pengaruhnya seperti apa menurut pandangan Pak Soleh dalam kayak seperti peringatan Grebek Desa atau mungkin hal spiritual yang harus dilakukan ternyata tidak dilakukan? Untuk pengaruh menurut pandangan Pak Soleh sendiri terhadap Jawa seperti apa? Jadi boleh saya katakan pengamatan saya secara pribadi, mudah-mudahan bisa diterima oleh semua kalangan. Adat itu merupakan suatu adat budaya yang mengandung suatu unsur spiritual sebetulnya. Jadi sebelum Indonesia adanya beberapa agama yang lahir di Indonesia, yang saat ini sudah diakui oleh negara tentunya. Sebelumnya itu kan kita tuh mengenal adat budaya, adat istiadat. Nah itu kan merupakan suatu spiritual, kepercayaan. Bukan berarti, mohon maaf Pak Irfan, kita menyembah sesuatu ya, benda. Boleh dikatakan kalau dalam ajaran agama Islam sendiri itu adalah musyrik. Bukan seperti itu. Namun budaya ini adalah suatu spiritual yang dimiliki oleh sebelum lahirnya agama-agama yang datang ke Indonesia. Bisa dikatakan leluhur, peninggalan leluhur. Jelas. Nah, Grebek Desa itu kan peninggalan daripada leluhur. Iya. Budaya yang diajarkan, ditinggalkan oleh para leluhur terdahulu dalam ribuan tahun yang lampau. Nah, itu senantiasa kan tetap melekat. Nah, dengan adanya datangnya banyak ajaran agama khususnya yang sudah resmi dan diakui oleh negara. Nah, adat ini bukan berseberangan dengan agama sebetulnya. Karena adat, yaitu ada spiritual, itu merupakan juga bagian daripada agama. Nah, gitu. Nah, cuman kalau di agama kan spesifik. Agama Islam, mohon maaf, bukan saya menyentuh kepada ajaran ya. Ini kita membahas membedah. Agama Islam, agama Nasrani, agama Hindu Buddha, agama kepercayaan yang lain. Ini kan masing-masing mempunyai suatu dapur masing-masing. Iya. Tentunya agama Islam dengan agama Nasrani tidak bisa bercampur baur di dapurnya karena mempunyai tata cara yang berbeda. Permata bangsa itu menyatukan semua unsur agama yang ada, kepercayaan di Indonesia ini satu wadah dan melindungi. Sehingga kalau dari ada saudara ini yang ribut dengan saudara ini dirukunkan. Jangan ribut. Ini saudara juga. Kita satu saudara kok. Kenapa mesti ribut? Jadi toleransi antar umat beragama dan kepercayaan itu sangat kita junjung. Nah, di awal tadi setelah saya sampaikan bahwa
Permata bangsa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Dan tidak membatasi semua kalangan. Tidak membatasi semua kalangan. Suku, agama, ras, golongan dan sebagainya pun silakan masuk di Permata Bangsa. Baik dari PNS, ASN dan sebagainya, para birokrat semua, monggo mari, mangga masuk dalam satu wadah ini. Kita belajar budaya di sini. Kita belajar budaya di sini. Bagi yang agama, kepercayaan adat istiadat Bali, kita kembangkan di Bali seperti apa, ayo. Jadi tidak punah. Yang sudah punah tidak punah. Nah, kalau tidak, tugas kita saat ini siapa lagi? Berarti ini wadahnya semua. Wadah dan pelindung. Karena kita tidak mau antar yang tadi dikatakan ada skup dari ajaran agama Islam, agama Nasrani, agama Buddha, Hindu, Konghucu dan sebagainya, semua ini saling ribut. Kami merukunkan dengan Bhinneka Tunggal Ika tadi. Berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu Indonesia. Itu sudah baku. Kita berlandaskan apa? Undang-Undang Dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu ideologi yang kita pakai. Landasannya itu. Landasannya di situ. Jadi kita tidak keluar daripada rel. Tidak keluar jalurnya. Tidak keluar jalur, akhirnya kita punya patokan-patokan rambu-rambu sehingga kita tidak terlalu melakukan kegiatan juga di luar daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Masyarakat sudah ibaratnya kereta sudah tahu gerbongnya masing-masing. Gerbongnya masing-masing. Nggak keliru jalur. Ya, kita sebagai logonya Pak Iya, Irfan, bener. membawa mereka. Iya. Ayo sama-sama, satu tujuan. Turun mana ya? Turun mana? Nanti saya jemput ya, putar. Seperti itu mungkin. Untuk ini kan membahas banyaknya acara yang sudah ditinggalkan. Ini kan juga Baik. mengarah ke satu suro. Sepenting apa sih Baik. suro dalam budaya Jawa sendiri itu, Pak Soleh? Jadi Menurut pandangan Pak Soleh. Ya, baik. Jadi satu suro itu suatu kepercayaan kepada kaum budaya Jawa untuk tahun baru Jawa. Nah, sebetulnya Itu memang wajib diperingati atau seperti apa, Pak? ya seperti kalau dibilang wajib, bagi saya pribadi sebetulnya tidak wajib. Tapi karena dengan adanya budaya yang sudah melekat dan kental yang mengandung spiritual tadi, jadi otomatis kita juga rayakan. Nah, contohnya seperti ulang tahun. Nah, itu kan sebetulnya adat budaya ulang tahun itu kan mengadopsinya dari luar. Iya. Happy birthday to you. Iya. Sampai lagunya pun adopsinya bukan bahasa Indonesia, Iya. bahasa Inggris. Bahasa luar lah. Nah, kalau zaman dulu kita itu memperingati hari lahir kita, ini contoh. Iya. Supaya mempermudah Pak Irfan dalam menilai mengambil suatu Iya, intisari. mencerna lah. Ya, kalau kita lahir itu ditentukan dengan suatu hari, tanggal sekian, harinya apa. Nah, kalau di Jawa, khususnya Jawa, juga semua adat sih saya lihat ada weton, pon, ya kan, kliwon kan, nah lagi, nah itu sebagainya. Kalau dulu kan kita ulang tahunnya itu zaman saya dulu tidak dengan kue tar dikasih lilin, ayo tepuk tangan, pasang laun, tidak itu. Adat kami adalah yaitu dengan bubur merah dan bubur putih, nasi tumpeng kecil sebagai syarat. Nah, ngapunten. Memperingati hari lahir kita, itu budaya Jawa. Untuk ngapunten Pak Soleh, Nggih. untuk lahirnya sendiri apakah dari tanggal zaman dulu nih ya, Nggih. Pak Soleh, tanggal lahirnya atau dari wetonnya yang harus diperingati kalau menurut budaya Jawa? Kalau budaya Jawa, setiap kelahiran kita, karena kita ini mempunyai, kita lahir ini, kita hidup, itu kan terdiri dari dua, Ya. jasmani dan rohani, lahiriah dan batiniah. Jadi kalau dalam adat Jawa, kita itu tidak boleh lupa dengan yang ada di batin. Jangan hanya lahir saja yang kita openi. Contohnya kasat mata, kita mandi, kan ini memelihara lahiriah kita sebetulnya. Iya. Tapi batiniah kita di mana? Nah, spiritual kita tadi di mana? Nah, kalau kita memilih agama atau dalam bahasa Jawanya ageman, kepercayaan kita yang kita agem, kita pakai adalah misalnya Muslim, ya kita sholatlah, memahami apa yang ada di hadis maupun Quran. Nah, itu kan? Ya. Nah, bukan hanya cukup hafal loh ya, tapi kita harus bisa Menjiwai. menjiwai, mengurai apa artinya.
dan apa yang harus dilakukan, apa tantangannya. Jadi jangan hanya hafal. Nah, di situ. Nah, kalau ada Jawa misalnya, sesuai kelahiran, kembali kepada topik tadi, kita lahir, itu enaknya apa? Mau di wetonnya aja atau di pas hari kelahiran. Pada saat kalau saya kebetulan, mohon maaf, saya sebagai orang Jawa, saya setiap weton saya ya saya mengisi batinia saya. Oh, di ulang tahun. Di ulang tahun kan bukan adat luar, maaf. Iya. Saya tidak mengadopsi adat luar, tapi saya menghargai. Iya. Nah, saya tidak mau mengadopsi budaya luar, tapi saya menghargai dan menerima. Karena kita hidup di Jawa, kita harus. Nah, ini tanah Jawa. Kalau kita di Bali ya ada Bali. Ya. Nah, makanya sekarang banyak orang mengatakan, orang tua-tua yang masih hidup pada generasi sekarang, kasarnya bahasa kasar lapangan, Jawa jok lali Jawa nih. Nah, di situ. Jangan kita, nah, itu pun telah disampaikan kepada, mohon maaf, saya tidak menyentuh daripada agama atau mendiskreditkan agama, tidak. Seperti Bung Karno mengatakan, kalau ingin menjadi Islam, jadilah Islam Jawa. Iya, jangan ke Arab-Araban. Jangan ke Arab-Araban, budaya Arab dibawa ke sini, Betul. yang nanti salah kaprah. Kalau jadi orang Nasrani, jangan bawa budaya Yahudi. Iya, benar. Jadilah orang Nasrani Kristen ya Indonesia. Nah, gitu loh. Jadi nasionalisme ini harus dipegang. Nah, ini dan ini, jas merah ini tadi, jangan sekali-sekali merupakan sejarah, gitu loh, Pak Tapi Irfan. di saat ini kan memang sejarah banyak sekali dilupakan, Pak. Bukan hanya dilupakan, bahkan sejarahnya dihapus demi kepentingan, Pak Irfan. Banyak sejarah yang sebetulnya harus dipahami, dimiliki oleh anak bangsa ini, dipangkas untuk demi kepentingan golongan. Nah, itu tugas permata bangsa adalah membikin atau menciptakan, menggugah, membangkitkan kembali nilai-nilai budaya melalui nasionalisme tadi, gitu. Iya. Sehingga patriotismenya tinggi. Itu sudah saling berkait, antara nasionalisme dan patriotisme itu saling mengkait. Kalau sudah nasionalisme, maka jiwa patriotisme pasti tinggi. Untuk pusaka-pusaka sendiri di Jawa seperti apa kabarnya, Pak Soleh? Ya. Saya sentuh sedikit ya terkait itu. Waduh, ini kelihatannya tambah dalam ini. Hebat Pak Irfan ini. Saya salut. Nah, jadi pembahasannya tidak monoton, tapi kelihatannya sentilannya itu membawa meluas kepada akhirnya bidang-bidangnya lebih dalam lagi. Bagus. Saya salut dengan seorang Pak Irfan yang masih, boleh saya katakan usianya di bawah saya, masih energik. Wah, jauh. Saya baru 58, 59. Tapi ya, saya mencoba untuk, ayo sisa hidup saya baktikan untuk negeri ini. Saya tidak memandang suku, ras, agama, dan golongan. Saya menghargai semua pendapat. Saya ingin masyarakat Indonesia untuk bergandengan tangan, bersatu padu. Jangan ada jurang pemisah. Intoleran itu tidak boleh lagi. Harus toleran, bersatu. Nah, itu. Nanti mungkin akan saya, kalau ada kesempatan yang diberikan kepada saya akan bahas dari 1908, perjuangan 1928 sampai Rengas Dengklok sampai 17 Agustus. Nah, ini kalau saya diberikan waktu saya akan bahas ya. Jadi kembali kepada pusaka. Pusaka itu sebagainya adalah gaman. Kalau Jawa bahasa Indonesia gaman yang dipakai, ageman gaman yang dipakai sebagai simbol. Sebetulnya itu bukan musyrik ya. Jadi kita tidak menyembah namanya pusaka. Jadi di situ pusaka itu berupa keris, tombak, kemudian ada berupa anak panah dan sebagainya. Itu termasuk pusaka sebetulnya semua. Karena pada zaman dahulu, karena kemajuan teknologi belum ada yang namanya M16, kemudian adanya AK-47, itu enggak ada Pak Irfan. Jadi cukup dengan bambu runcing, keris dan sebagainya. Berjuang para pahlawan terdahulu itu untuk memperjuangkan supaya rakyat, anak cucu cicitnya bisa merdeka lepas daripada kolonial penjajahan bangsa lain dengan menggunakan sarana alat tadi untuk perang. Nah, tentunya zaman dahulu tersebut masih mengandung suatu nilai mistis. Nah, di situ kembali kepada spiritual lagi tadi. Jadi seakan-akan alat yang dipakai
untuk berjuang tadi memerdekakan negara dan bangsa Indonesia ini mempunyai suatu nilai lebih di dalam keris tersebut. Seberapa penting orang Jawa harus memiliki pusaka? Cara pandang Mas Leslie. Bagi saya secara pribadi, nilai daripada semacam pusaka atau salah satunya berbentuk keris itu sebetulnya karena kami tidak menyembah, tapi kami menghormati dengan adanya melestarikan dalam keris itu. Ya tentunya ada tata cara, misalnya kalau semacam keris harus ada siraman, mandi setiap tahun. Tapi itu bukan suatu penyembahan, mohon maaf. Kami tidak menyembah keris itu. Suatu penghormatan. Penghormatan. Dulu pernah dipakai oleh nenek moyang kita zaman terdahulu untuk berjuang membela bangsa Indonesia merdeka sampai hari ini. Tapi masih terjajah kita ini sebetulnya. Itu ya dengan alat itu tadi. Bahkan pembuatan keris pusaka dulu kan tidak ada memakai dengan mesin cetak. Ya, tempat. Bahkan dengan tangan. Ya. Kalau saya baca dengan kitab-kitab yang ada, yang namanya empu, pembikin keris itu tadi, cukup dengan dipanasi dalam suatu api yang membara, dengan tangan beliau bentuk lekuk-lekuk ketajamannya. Dan diukir di situ mengandung makna. Ada arti. Ada artinya di situ. Dalam huruf Sanskerta bahasa Jawa. Itu yang saat ini sedang punah. Itu yang sudah punah, Pak Irfan, betul sekali. Mereka selalu mengartikan bahwa benda-benda yang harusnya dilestarikan menjadi kemusyrikan. Kemusyrikan, bukan. Mohon maaf. Nah, itu mohon maaf karena itu mungkin ada kepentingan sesuatu golongan dan lain halnya, jadi diplesetkan semacam itu supaya adat itu akhirnya punah. Oke. Sebetulnya tidak. Kita tetap menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, Allah Sang Yang Widiwasa dan sebagainya menurut agama kita masing-masing, namun itu sebagai budaya yang tidak boleh ditinggalkan karena kita orang timur Indonesia dan tidak boleh dimusnahkan. Tanpa adanya senjata-senjata terdahulu, Indonesia juga nggak bisa menang loh, merdeka saat ini loh Pak Irfan. Iya. Bahkan di era perebutan kerajaan. Betul sekali. Bahkan bukan hanya itu penjajah, iya. Sesama kerajaan Indonesia Majapahit menyerang Indo sebagainya. Wah, ini kan memakai sarana keris itu tadi yang bertuah bahkan. Karena zaman terdahulu, mohon maaf Pak Irfan, saya mengupas sedikit. Batiniah lah hati lahir orang zaman terdahulu itu kan bersih, tidak mempunyai pembayangan semacam apa-apa, pemikiran yang boleh saya katakan konotasi duniawi ya. Jadi masih bersih hatinya, suci pikir hatinya, sehingga pemikirannya pun, perbuatannya pun mencerminkan hatinya tadi. Jadi apa yang diperbuat tadi, yang diinginkan, semoga keris yang saya buat ini, saya minta petunjuk Tuhan, bisa memenangkan bangsaku. Nah, dari kata-kata itu saja sudah menyampai sukma dalam barang tersebut. Itulah yang dikatakan tadi, bahwa pusaka tadi ada hodangnya, ada penunggunya menurut yang percaya. Namun tidak sebetulnya. Karena sakit hatinya yang membuat tadi ucapan keinginan hati nurani yang paling dalam yang suci tadi masuklah di dalam benda itu tadi. Saking bersihnya itu spiritual itu tadi. Makanya ucap demi ucap zaman orang terdahulu itu tidak boleh sembarangan. Nah, contohnya mohon maaf dengan kata-kata, oh mampus kamu, ya terjadi mampus. Dulu seperti itu Pak Irfan. Kalau sekarang tidak. Mampus ya masih hidup. Karena ucapan yang mengucapkan tadi hatinya spiritualnya nggak seperti yang zaman terdahulu kita ribuan tahun yang lalu. Masih bersih putih, nggak ada tendensi apa-apa. Yang masih dengan sesama umatnya saling bergandengan tangan, saling bersatu, tidak ada sekat jurang pemisah. Bicara terkait umat nih, Pak. Ya. Bicara mengenai umat lah saat ini. Ya. Gimana toleransinya? Ya, saya lihat belakangan pandangnya. Ya. Baik. Menurut Pak Soleh. Belakangan ini saya lihat banyak terjadi gap perpisahan sekat maupun jurang pemisah antara dari tadi. Yang boleh saya katakan Indonesia memiliki beberapa agama yang telah disahkan dan diakui oleh negara. Berikut kepercayaan dan kebudayaan, kepercayaan itu yang diakui oleh negara, itu terjadi sekat, khususnya kaum mudanya. Jadi saya ambilkan contoh sekedar di agama Islam ada kaum pemudanya, di agama Nasrani Kristen pun ada pemudanya,
Di agama Hindu Buddha pun ada pemudanya. Ini tidak bisa menyatu. Mereka sudah mulai tergap dengan masing-masing suatu kepercayaannya yang diakui, yaitu berupa agama tadi. Sehingga pembauran ini sudah tidak ada komunikasi teks. Mereka sudah cuek bebek. Yang penting saya dari kaum pemuda Islam ya menjalankan syariatnya. Dari agama Nasrani juga begitu, saya menjalankan syariat dari agama Nasrani sebagai pemudanya bagaimana dalam suatu peraturannya dalam keagamaan masing-masing, tidak memikirkan antar lintas agama ini tadi. Padahal harusnya seperti apa? Kalau menurut pandangan saya pribadi itu hal yang salah. Nah, itu tugas daripada tokoh-tokoh pemuka agama sebetulnya. Karena bagaimanapun tokoh-tokoh pemuka agama, para yang boleh dikatakan sesepuh, bini sepuh, itu didengar dalam suatu agama. Jadi misalnya kalau dalam agama kita Islam itu Pak Kiai, tugas Pak Kiai sebetulnya, tugas para ustadz, guru agama, untuk menerapkan intoleran itu tadi. Toleransi umat beragama. Supaya ayo sesama pemuda, jangan pandang dia itu Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, apapun kepercayaan. Ayo kaum pemuda, kita harus kembali kepada hakikat yang terdahulu. Kalau menurut saya, cara pandang saya sih sekarang agamamu, agamaku, agamaku itu yang lebih bertebal. Gimana Pak Soleh? Sebetulnya betul. Jadi itu kan hanya bahasa ya Pak Irfan. Khususnya kami di Islam itu sudah ada tersurat dan tersirat di situ ya, agama kepercayaan kita ya agama kepercayaan kita. Agama kepercayaan Anda ya agama kepercayaan Anda. Kita saling menghormati. Namun itu jangan dipakai sebagai patokan untuk kita berkomunikasi dalam keseharian. Nah, ini yang salah kaprah. Ini yang salah kaprah. Sebetulnya itu pemahaman terhadap ajaran sendiri masing-masing. Iya. Kalau itu dijabarkan luas Pak Irfan. Benar. Ya, itu luas. Jadi contohnya di Permata sendiri. Permata itu dari segala kalangan. Iya. Nah, Permata tidak mengurusi dapurnya masing-masing, pengalamannya masing-masing ini dari ranahnya masing-masing sudah punya. Agama Islam ada sendiri, Nasrani, ini ada semua. Baik PNS, ASN, birokrasi, profesi pebisnis. Ini mereka sudah punya dapur masing-masing. Kita tidak mengurusi. Silakan berkarya dan berkembanglah dalam koridor yang benar, sesuai dengan jalurnya masing-masing. Tapi jika ada benturan di lapangan, ayo kita yang merukunkan. Jangan ribut loh ya. Ini saudara kita. Kita saling saudara. Buat apa harus ribut? Ayo duduk bersama. Apa sih kesulitannya? Apa sih problemnya? Ayo kita selesaikan. Tugas kita di situ. Hingga Indonesia itu tata tentrem, kertara harja. Sesuai tanah Indonesia gemaripa loh jinawi. Di mana kita bisa gemaripa loh jinawi kalau tidak ada tata tentrem, kertara harja? Itu yang harus disikapi Pak Irfan. Tuh. Oke, Pak, kalau kita bicara terkait seni nih ya. Baik. Bicara mengenai seni dan budaya pasca pandemi Covid ini, gimana cara pandang Pak Soleh menanggapi hal semacam ini? Mudahan semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala bisa mengakhiri adanya pandemi Covid-19 ini. Ya, tentunya kita sebagai manusia kita tidak ada yang tahu kapan akan berakhirnya. Tapi kalau sudah kehendak Tuhan Yang Maha Esa, kehendak Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam agama Islam dikatakan kun fayakun, terjadilah apa yang terjadi, maka akan berhenti. Semua daripada ya tadi saya kembalikan kepada Pak Irfan, kita memohon pengampunan sebesar-besarnya dan sesering-seringnya pengampunan ini. Sehingga dengan kita sering memohon ampun atas kesalahan kekhilafan kita, maka pandemi ini akan secepatnya akan berakhir dan bisa beraktivitas kembali. Kita kembali beraktivitas normal, new normal, betul-betul new normal. Nah, benar-benar sesuai dengan yang dulu. Iya, betul sekali, dan harus lebih baik daripada yang dahulu. Nah, khususnya di pergerakan kegiatan budaya yang tadinya sudah lumpuh total, ayo kita bangkit dari kesenian-kesenian budaya. Adat istiadat yang harus dilakukan semua umat. Karena banyak masyarakat di sana merindukan
banyaknya pagelaran Iya, yang saat ini sudah tidak diperbolehkan. betul sekali Pak Irfan. Jadi rindu, para pelaku-pelaku seni sendiri sebetulnya sudah rindu dan nangis menjerit sebetulnya. Tapi ya saya sering kasih pencerahan kepada beliau-beliau, para pelaku seni, jangan putus asa, jangan semangat. Jangan maksudnya tidak semangat. Tetap kita korbankan semangat seni itu harus menjunjung kebudayaan kita dengan cara ya tadi kita memohon kepada Yang Maha Esa, Sang Pencipta, Sang Khalik supaya pandemi ini cepat berakhir di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, tapi level-level. tidak ada. Ya. Ya, amin, semoga bisa lah ya. Insya Allah Bismillah. Dari Ya, kesimpulan kita ini apa yang perlu kita petik? Jadi kesimpulan ini kami dari Permata Bangsa senantiasa memberikan menyampaikan bahwa kita ini harus kita junjung tinggi kebersamaan, kebinekaan tunggal ika, ya, menuju tata tentrem Kertara Harja. Ya. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ayo kita bergandengan tangan. Nasionalisme kita bangkitkan supaya budaya-budaya kita juga kita pulihkan. Bukan hanya bidang budaya tentunya, karena di Permata Bangsa juga semua bidang yang ada di pemerintahan kita ikuti, kita jaga, kita dampingi sampai kepada masyarakat langsung. Seperti itu Pak Irfan. Jadi intinya jangan melupakan sejarah, tetap membantu sesama. Jelas. Jadi kita jangan sekali-sekali merekayasa sejarah demi kepentingan pribadi atau golongan. Senantiasa sejarah tetap menjadi suatu acuan kita. Oh, zaman dahulu itu seperti ini loh perjuangannya. Hingga Indonesia pun bisa merdeka. Nanti mungkin kalau ada waktu di lain kesempatan akan saya bahas. Mengapa sampai adanya 17 Agustus 1945. Darinya 1908, 1928, 1945 rengas dengklok. Besok paginya proklamir kemerdekaan. Kita atur jadwal. Kita atur jadwal. Siap. Terima Yang penting kasih. ada Alkaqua bisa terus bintang. Iya, iya. Kalau saya lihat semboyan Alkaqua Jaya, Alkaqua Sehat, Alkaqua Jaya Abadi. Nah, itu semboyannya Alkaqua kalau nggak salah. Iya. Alkaqua Sehat. Alkaqua Sehat, Sehat. Alkaqua Sukses Jaya Abadi. Jaya Abadi. Iya. Terima kasih Bapak Saleh. Iya, Dan terima kasih salam banyak sekali. buat rekan-rekan seniman, Baik. rekan organisasi Baik, juga. baik Pak Irfan. Dan terima kasih juga buat Alkaqua yang sudah mengundang jenengan. Iya, terima kasih Kita kepada ketemu pihak di- Alkaqua. Ya, kita ketemu di lain kesempatan. Baik, salam Pancasila.